Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka taklim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita belum melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan sampaikan pula ada beberapa pertanyaan dari jamaah masih terkait dengan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai hibah. Ini kaitannya dengan tabani, anak angkat. Apakah anak angkat itu berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tua angkatnya? Nah, dulu kita kenal ada istilah GNOT, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Program ini sangat bagus sekali. Jadi bagi saudara-saudara kami yang sudah lama menikah namun belum Allah titipkan keturunan anak, bagus itu mengambil anak angkat. Sebaiknya ambillah anak angkat itu dari keponakan kita. Misal kita ada adik-beradik 5, kita pengen yang laki-laki, yang perempuan, ambil. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengadopsi anak. Yang pertama, jangan pakai bin kita, jangan pakai bin kepada orang tua yang mengasuh, tapi kembalikan bin itu kepada ayah kandungnya. Ini yang berat kita melihat. Saya secara pribadi untuk kasuistik ini ada 3 kali menemukan binnya itu dipakai dengan nama ayah angkatnya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Hukumnya haram. Dalilnya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-5, ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan sebutan ayahnya. Seperti itu. Di masa Rasulullah punya anak angkat. Mereka mau menyebutnya Zaid bin Muhammad. Turun ayat ini dikembalikan lagi kepada status awalnya, yaitu Zaid bin Harisa. Yang kedua, anak angkat tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, baik dari ayahnya maupun dari ibunya. Tidak berhak sedikit pun kalau itu diambil dari harta warisan. Itu untuk menyelamatkan anak ini, karena kita sudah sayang betul sama dia. Bagaimana? Materi yang kemarin itulah salah satu yang bisa memfasilitasi anak itu bisa memperoleh harta dari kedua orang tua angkatnya. Apa itu? Hibah. Hibahkan harta itu, langsung buat di akte notaris. Kalau dalam bentuk ruko, kalau bentuk dalam aset perkebunan atau aset-aset yang lainnya bisa, tapi mengatasnamakan hibah. Kalau hibah diberikan ketika masih hidup. Yang kedua, bisa dengan mengatasnamakan wasiat. Kalau wasiat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 2 persyaratannya.
harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari 1/3. Anggap misalnya bapak punya aset 1 miliar, maka harta itu tidak boleh lebih dari 300 juta. Seperti itu. Yang kedua, kalau dia mengatasnamakan wasiat, maka harta itu baru bisa dimiliki setelah meninggal orang yang mewasiatkan, yaitu ayah angkat ataupun ibu angkatnya. Kasuistiknya, karena hubungan tidak baik dia dengan keluarganya, maka ia ambil anak sebagai anak angkat dan dia buat wasiat atau dihibahkan seluruh harta itu untuk anaknya. Tak bisa seperti itu. Nah, ketidakbaikan ini urusan kita hablum minan nas. Tapi mengenai harta warisan ini kasus yang berbeda. Tidak menjadi pemutus karena kekurang dekatan, seperti itu. Yang ketiga, yang sering menjadi tantangan, kalau anak itu bukan berasal dari keponakan kita angkat misalnya yang perempuan, ini yang agak ngeri kita. Apa itu? Tidak boleh kita berdua-duaan dengan dia. Tidak boleh kita lihat auratnya. Tidak boleh pula kita menjadi wali untuk anak angkat itu. Saya sekali 2 kali, pertama saksi nikah, tidak bisa, harus dirubah kembali, harus kembalikan kepada orang tua aslinya. Yang paling khawatir kita ketika dia sama kita, Pak Ustadz, sudah saya anggap macam anak sendiri. Ini yang paling banyak kasus. Gara-gara sudah dianggap macam anak sendiri, setelah itu terjadi macam-macam. Banyak betul orang tua yang semula menganggap macam anak sendiri terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Selanjutnya, ini berprasangka baik kita. Pak Ustadz, saya ini anak angkat. Orang tua angkat saya sudah mati, sudah meninggal dunia. Sampai enggak doa saya kepada kedua orang tua angkat saya itu? Hadis mengatakan kalau mati anak Adam itu terputus semua amalnya. Awwaladun sholih, di ujung itu awwaladun sholih yad'ulah. Ini perlu kita klarifikasi. Waladun, anak. Dia tidak pakai alif lam. Sholihun, yang sholih. Siapapun anaknya, siapapun anak yang bapak besarkan, bapak arahkan dia, bapak bimbing dia, dia menjadi orang baik. Ketika dia berdoa, doanya nyampai. Karena di sini bukan bahasanya anak kandung. Awwaladun sholih yad'ulah. Sampai Pak Ustadz, sampai. Selain dalil ini, dalil yang pertama yaitu Raja Najasyi meninggal dunia, Ethiopia. Nabi Muhammad tak berjumpa sama Raja Najasyi, tapi dia berimam di sholat ghaib kan, sampai. Yang kedua, ketika Asia lewat di pekuburan Baqi, kalau seperti ini sebelah kiri ini rumah Nabi, pekuburan Baqi itu sebelah kirinya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kalau kamu lewat pekuburan Baqi ini jangan diam saja, berdoa. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Jadi begini, ketika posisi seseorang itu anak angkat, berdoa dia sampai. Kenapa? Karena makna hadis tadi umum, dan ini juga dilatih kita pada hari Jumat. Lihatlah hari Jumat, kita tidak berdoa untuk ayah emak kita, tapi doanya umum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Masuk semua di sana. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan mengenai tabanni anak angkat ini clear dia, jelas dia. Silahkan ambil anak angkat, usahakan masih ada kait mengait dengan nasab, terlebih khusus keponakan kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.